the state is no longer the only actor in the international relation. Ivo Ducace. Halo teman-teman UPN Veteran Jakarta, pernah nggak sih kita berpikir bahwa apakah sebuah kota hanya sekedar wilayah administratif atau kota justru dapat membangun identitasnya sendiri di tingkat global? Di tengah arus globalisasi, hubungan internasional tidak hanya terpusat pada negara. Kini kota mulai berbicara. Kota mulai memperkenalkan identitas budayanya, dan kota mulai membangun kerjasama, kreativitas, dan identitasnya kepada dunia. That's why para diplomasi has become a global phenomenon. Lalu, bagaimana dengan kota Depok itu sendiri? Di kota Depok, upaya tersebut terlihat melalui dua hal. Pertama, inisiasi kerjasama internasional antara Depok dengan Tianjin, China. Dan kedua, pengembangan Depok Creativity City menuju jejaring kota kreatif dunia. Namun, di balik upaya tersebut, bagaimana sebenarnya kesiapan dan strategi dari kota Depok dalam menginisiasi aktivitas para diplomasi? Para diplomasi adalah sebuah istilah yang diperuntukkan bagi aktor subnasional yang artinya bagian kecil dari suatu negara dalam melakukan aktivitas luar negeri berdasarkan kepentingan masing-masing daerahnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya Deswita Indah Widianti. Saya Kira Anugrah Tagalung. Saya Nimatu Fazria. Saya Muhammad Evan Adelamba. Saya Teguh Muhammad Gafar. Saya Andini Febrianti. Saya Ferdinand Andrea Putra. Saya Imelda Septiana. Kami melakukan penelitian dan wawancara dalam konteks mata kuliah para diplomasi dan tata kelola multilevel dengan judul Analisis Kesiapan dan Strategi Inisiasi Para Diplomasi Pemerintah Kota Depok dalam Memperkuat Jejaring Internasional. Yuk ikuti proses wawancara dan dokumentasi kami. Perjalanan pertama kami membawa kami ke Bapeda Kota Depok. Sebagai lembaga perencanaan daerah, Bapeda memiliki peran penting dalam merancang arah kerjasama internasional Kota Depok. Ya, jadi kemarin juga sempat kencang kita mau kerjasama dengan pertukaran informasi dengan negara China. Satunya Tianjin dan satunya lagi Xi'an. Nah, bagaimana sih prosesnya Depok itu bisa melakukan kerjasama? Ya tentunya yang pertama kita melalui pemerintah daerah itu mengikuti semacam asosiasi pemerintah daerah namanya APEXI, di mana di dalam APEXI tersebut kita nanti dihubungkan dengan beberapa konsulat ya atau konsultan yang bisa nanti kita ajak kerjasama untuk menjalin kerjasama dengan kota yang kita ajak kerjasamakan. Ya, kalau TNG itu kita masih belum ada info lagi yang terbaru. Intinya sih mereka welcome ya, welcome sekali dengan Indonesia sesuai dengan Depok karena budayanya mereka anggap budayanya terus pendidikannya juga dengan adanya UI ya. Dengan adanya kampus-kampus mereka tertarik sekali karena kan kalau kerjasama kan harus dua-duanya harus aktif ya, nggak hanya kita aja gitu kan. Dari mereka seperti apa kita Baperida tuh untuk kerjasama tentunya sangat kita menjadi aktor utamanya ya, karena kan kita tahu kira-kira apa sih yang mau kita kerjasamakan gitu kan, kita sinkronkan nih dengan perencanaan kita. Depok itu sebagai kota media art, artinya kita itu sebagai penghasil aplikasi terbanyak se-Indonesia. Salah satunya adalah Flip ya. Setahun itu dia bisa mengelola sekitar dana 9 triliun. Lalu yang kedua juga robotik, kita terkenal juga sering ikut kompetisi internasional, dan anak Depok bangga juga anak Depok membawa juara juga di tingkat internasional melalui robotik. Dan kita Baperida ya pastinya ya dalam proposal yang tadi kita yang untuk diajukan ke Mendagri ya sesungguhnya kita harus bisa menjabarkan apa yang mau kita kerjasamakan, planningnya seperti apa sampai dengan anggaran yang mau kita. Jadi nanti selama kita komunikasi dengan pihak luar, tentunya itu kan juga harus mengundang kementerian terkait ya. Itu tadi gunanya adalah jangan sampai informasi yang kita sharing gitu ya, kan ada protokol-protokolnya lah ibaratnya gitu. Nah itu jadi kita nggak serta-merta Depok sama kota Xi'an atau kota Tianjin itu langsung komunikasi, enggak. Jadi perlu ini dulu nih gitu loh.
difasilitasi dengan Kemendagri. Ayo Depok silakan. Kita melakukan kerjasama itu kan ada banyak faktor ya. Pertama mungkin emang dilihat proses melalui apeksi ya terutama. Jadi pada saat apeksi itu kita juga dipertemukan dengan seluruh pemerintah daerah, terus membahas isu yang paling up to date, apa sih permasalahan yang terjadi di seluruh Nusantara itu apa sih, melalui apeksi. Di dalam forum apeksi itu juga diundang nih dari pemerintah negara yang lain supaya sharing knowledge terjadi. Nah disitulah kita bisa melihat oh kira-kira kita bisa kerjasama sih jadi dengan negara ini misalnya. Jadi biasanya kalau melalui konsultan itu konsultan minta nih profilnya Depok dong gitu, misalnya bahasa Mandarin atau terjemahin Mandarin atau misalnya bahasa Inggris. Nah itu nanti kita siapkan. Nanti dari konsultannya mereka memberikan untuk komunikasi ke negara yang dituju, misalnya kedubesnya lah atau apanya gitu lah. Nanti mereka komunikasi tuh, tunggu responnya gimana. Oke, oh saya berminat nih melihat Depok bagus gitu misalnya. Udah nanti dihubungin nih sama konsultan. Nah kita tetap berproses dulu Kemendagri karena kan nggak mudah tuh, nggak makan waktu lama. Nah udah sambil jalan aja. Indikator berhasilnya itu adalah bagaimana program yang kita kerjasamakan itu bisa benar-benar dijalankan di Kota Depok. Misalnya tadi pendidikan. Oke, misalnya setiap kita hire nih sekolah-sekolah yang kurikulumnya ada Mandarinnya misalnya, atau yang mereka ternyata di sekolah itu ada setiap tahunnya ada program pelajar. Nah itu nanti kita arahin untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah yang kita ajak, misalnya Kota Siangnya, Nah di situ kelihatan keberhasilan. Gimana sih program itu bisa sustainable? Karena kan sekarang itu apa yang kita kerjasamakan tuh nggak hanya tahunan. Kalau dulu mungkin bisa kita kerjasamanya 1 tahun aja deh, nggak. Sekarang kita difokuskan untuk bisa semakin jangka panjangnya, semakin panjang yang kita kerjasamakan tahunannya itu semakin bagus. Ini syukurnya sih Depok itu berhasil ya. Dalam arti ya walaupun kita nggak ada anggaran, toh programnya jalan gitu. Namun, apakah jejaring internasional hanya dapat dibangun melalui kerjasama formal? Atau bagaimana jika kreativitas juga dapat menjadi jembatan untuk memperkuat jejaring di arena global? Selanjutnya, kami melakukan penelitian dan wawancara ke Disporiata Kota Depok. Di sini, kami mengeksplor bagaimana kreativitas juga dapat menjadi instrumen para diplomasi. Ya kalau misalnya urgensinya ya sangat urgensi ya. Apalagi Depok itu kan ibaratnya penyangga ibu kota. Itu ya sangat urgensi, sangat dibutuhkan untuk mengangkat ekonomi kreatif. Jadi kita ingin mengangkat UMKM itu lebih maju, lebih dikenal. Ya kita sudah untuk nasional, internasional, kalau internasionalnya berapa event aja, mungkin setahun sekali. Ya itulah itu yang tadi saya bilang. Jadi Pak Wali sekarang lebih fokus ke infrastruktur ya. Jadi biar kalau jalan bagus, ekonomi jadi meningkat, terus juga kalau sebenarnya untuk kaitan ini ya, adik-adik lebih ke Bapeda. Mereka yang lebih paham. Kalau saya yang menjelaskan nanti malah ini ya. Nanti ke Bapeda aja langsung ya. Tapi kalau untuk infrastruktur ya Pak Wali tahun ini dan kemungkinan tahun ini dan tahun depan itu lebih ke infrastruktur. Pemusatannya fokusnya pada pembangunan infrastruktur ya. Kalau untuk Disporiata, karena saya baru masuk di September ya, yang saya tahu itu belum untuk ekonomi kreatif, untuk kancah internasional itu belum. Tapi kalau untuk kancah nasional, paling ke ini ke Jabar Expo tingkat provinsi itu ya. Itu tingkat provinsi. Tapi kalau di
apa namanya Disdagin itu mereka sudah nasional dan internasional. Nah kalau Disdagin itu mereka kegiatannya biasanya di PRJ, Apexi. Nah kalau internasionalnya tahun ini di PEI Expo Indonesia, Expo Indonesia yaitu di BSD yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Oh berarti masih Tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya juga iya ada. Ada yang udah dengar belum kemarin kita mengadakan Lebaran Depok? Oh iya benar. Ya, tanggal 5 sampai tanggal 9 itu kan luar biasa ya. Kita mengadakan berapa hari? 5, 6, 7, 8, 4 hari ya di apa namanya GDC. Nah di situ kita mengangkat kebudayaan Kota Depok dengan setiap harinya itu selalu ada tema-temanya berkaitan dengan kebudayaan Depok. Nah itu di situ banyak pasar-pasar. Nah itu untuk mengangkat UMKM kita juga di Lebaran gitu. Lebaran Depok juga UMKM itu kalau nggak salah ada 200 stand. 200 stand dan juga kita ada 2 panggung utama dan panggung kedua kita sebutnya. Panggung utama itu di depan. Nah, hari terakhir itu ada pawai kebudayaan. Pawai kebudayaan bukan hanya kebudayaan Betawi aja yang kita munculkan. Ada dari Bali, dari Medan, dari Minang, itu semuanya. Dan Budaya Indonesia ya, budaya Bu? Indonesia itu komunitas kebudayaan adat yang ada di Depok itu mereka kita libatkan, kita undang untuk ikut. Dan juga ada arak-arakan dari dinas. Ada 2 lenong yang kita pakai tuh lenong Andi dan lenong Main. Kita berusaha untuk menaikkan UMKM naik kelas ya. Kemarin itu ada kegiatan Perahu Naga tahun lalu itu Perahu Naga itu tingkat provinsi dan banyak media-media juga yang memberitakannya. Nah itu kita adakan di Setu Sawangan Depok. Jadi kita karena di Disporiata juga ingin mengangkat wisata Depok ya. Nah, kebetulan di Depok itu kan wisatanya lebih banyakkan kuliner ya. Wisatanya kebanyakan kuliner. Jadi di Depok itu lebih banyak setu-setu gitu. Dan kita juga untuk mengangkat wisata-wisata setu-setu yang ada di Kota Depok. Ya berarti Kalau untuk yang swasta sih kayak Gunung Hijau atau apa, ya alhamdulillah sampai saat ini mereka selalu intens untuk komunikasi dengan kita berkaitan dengan jumlah wisata ya. Misalnya minggu ini jumlah wisatanya ada berapa, bulan depan ada berapa. Nah itu selalu kita Saling pantau. berkoordinasi ya Bu ya? Kita selalu pantau, kalaupun mereka tidak menginfokan ya kita telepon untuk selalu menginfokan ke kita karena kita juga harus lapor ke provinsi. Depok itu lebih ke kancah nasional, tapi efeknya bisa internasional. Dulu saya melibatkan UMKM untuk mengikuti Apexi, PRJ. Setelah mereka ikut pameran, kita tanya lagi. Ternyata dengan dia kan ada, kalau dulu kartu nama, nyebar kartu nama gitu kan. Nah itu mereka ada yang dari banyak kan Malaysia sama Brunei. Masya Allah. Iya, jadi luar biasa Bu kan gitu. Kita tuh dari Malaysia, dari Brunei, mesen ini, mesen itu gitu. Terus kalau Apexi itu terbatas nggak lama, itu juga biasanya maksimal 5 UMKM sih, nggak bisa lebih karena biasanya kalau tahun ini kan ada di Medan ya, nanti di Disdagin yang lebih tahu UMKM-nya berapa yang dilibatkan. Kita sih berusaha, kita mudah-mudahan ya ke depannya gitu anggaran kita Kota Depok lebih meningkat, PAD Depok lebih meningkat, jadi anggaran-anggaran yang ada di kita juga meningkat, kita bisa lebih memfasilitasi UMKM ke kancah-kancah internasional.
Udah tahu belum di Depok itu ada gong si bolong, gong bentuk gong, tapi bolong, tapi masih bisa digunakan untuk kayak gamelan gitu. Kalau gamelan kan ini, tapi ini lenok apa? Gongnya itu bolong gitu. Untuk apa namanya UMKM itu kan ada terbagi dua ya. Kalau misalnya dia pemula itu biasanya yang memfasilitasi itu DKUM. Tapi kalau yang mereka sudah berjalan itu diskredit. Dari hasil wawancara, kami melihat bahwasannya para diplomasi Kota Depok berjalan melalui dua upaya. Pertama, melalui inisiasi kerjasama formal Depok dengan Tianjin, China dalam konsep Sister City. Upaya formal ini awalnya dijajaki melalui forum APEXI yang menghubungkan pemerintah Kota Depok dengan pihak konsultan untuk membuka jalur komunikasi dengan Tianjin. Guna merealisasikannya, Bapperida Kota Depok berperan sebagai think tank yang mempersiapkan profil daerah dan proposal resmi ke Kementerian Dalam Negeri demi memastikan program kerjasama dapat berjalan secara berkelanjutan. Kedua, para diplomasi Kota Depok dilakukan melalui diplomasi budaya dan ekonomi kreatif dalam program Depok Creative City pada jejaring UNESCO Creative Cities atau UCCN. Program ini didorong oleh urgensi untuk memperkuat identitas kota di tengah globalisasi dengan menjadikan aspek media arts, teknologi, dan inovasi sebagai kekuatan utama pembangunan. Kesiapan tersebut didukung oleh regulasi daerah yang sudah selaras dengan kriteria UCCN serta kepemilikan ekosistem digital yang kuat, mulai dari keberadaan Creative Hub hingga prestasi internasional di bidang robotik. Sebagai simpulan, para diplomasi bukan hanya tentang hubungan antar pemerintah, Para diplomasi adalah tentang bagaimana sebuah kota memperkenalkan dirinya kepada dunia. melalui inisiasi kerjasama Sister City dengan Tianjin, melalui kreativitas masyarakatnya untuk membangun kota kreatif dalam jejaring UCCN. dan melalui upaya Kota Depok dalam memperkuat jejaring internasional yang berkelanjutan. Karena kota yang siap berjejaring adalah kota yang siap berkembang.